Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul kiram, jamaah muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita telah sampailah di bulan suci Ramadan ini penuh dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain kita sampai di bulan suci Ramadan ini adalah berkat ikhtiar dan doa kita yang kita panjatkan sebelumnya di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan telah sampailah kita di bulan Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini penuh dengan limpahan rahmat, ampunan, dan juga Allah jauhkan dari siksa api neraka. Dan doa-doa yang kita panjatkan sebelumnya, yang kita bermunajat di bulan Sya'ban, yakni di pertengahan nisfu Sya'ban, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di fadilah Yasin yang pertama, kita minta kepada Allah dipanjangkan umur kita untuk tetap taat dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan panjang umur ini kita gunakan hidup kita ini untuk beribadah sampailah di bulan suci yang mulia ini. Sebagaimana sabda Rasul, khairun nas man tala umruhu wa suna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang Allah panjangkan umurnya dan juga baik amal solehnya. Dan seburuk-buruknya manusia yang Allah berikan panjang umur tapi buruk amal perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ayyuhal muslimun as'adakumullah hayatakum. Bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat-umat terdahulu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam tidak mendapatkan keistimewaan ini yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan ini? Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataitu ummati khamsatu asya la tu'ta li ahadin qablahum. Telah kuberikan kepada umatku khamsatu asya, 5 keistimewaan, dan 5 keistimewaan tersebut la tu'ta li ahadin qablahum, dan tidak di antara salah satunya aku berikan kepada mereka. Ayyuhal muslimun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah keistimewaan yang pertama itu? Idza kana awwalu lailatul Ramadan yanzurullahu ilaihim birrahmah wa man nadhara ilaihi birrahmah la yu'azzibahu ba'dahu abadan. Yang pertama keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika telah tiba di awal bulan suci Ramadan, di malam harinya umat Nabi Muhammad menjalankan sholat sunnah tarawih
Di siang harinya dia berpuasa menahan lapar dan haus dan menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yanzurullahu ilaihim birrahmah, maka Allah akan memandangnya dengan penuh kasih sayang. Wa man nadhara ilaihi birahmah la yu'azzibahu ba'dahu abadan, maka barang siapa yang dipandang Allah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kasih sayangnya Allah, la yu'azzibahu ba'dahu abadan, maka Allah tidak akan mengazab selama-lamanya. Syukur alhamdulillah kita yang berkesempatan menemui bulan suci Ramadan ini. Di malam hari kita berpuasa, lalu kita membaca Al-Quran, dan kita siangnya menjalankan ibadah puasa dengan iman dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dikatakan dalam sabda Rasul, di keistimewaan yang pertama ini, la yu'azzibahu ba'dahu abadan, maka Allah tidak akan mengazab selama-lamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu keistimewaan yang kedua yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni da'allahu 'alal malaikah bil istighfar lahum. Allah memanggil semua para malaikat untuk memohon ampun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun, as'adakumullah hayatakum. Bahwasanya jika malaikat yang makhluk Allah yang disebabkan dari cahaya, yang memang malaikat tersebut adalah makhluk yang taat kepada Allah dan tidak ingkar dan selalu menjalankan perintah Allah, berat maupun ringan, mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah dan taat kepada Allah dengan istiqamah dan benar. Tentu doa yang dipanjatkan berupa ampunan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan ini tentu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah meminta kepada para malaikat untuk mendoakan umat Nabi Muhammad berupa ampunan. Seperti kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama 10 malam yang pertama, yakni awwaluhu rahmah, yaitu Allah turunkan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awsatuhu 10 malam yang keduanya, yaitu Allah turunkan ampunan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiruhu, dan 10 malam yang terakhir Allah jauhkan dari azab api neraka. Tentu di keistimewaan yang kedua ini yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, sungguh beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni didoakan oleh para malaikat Allah berupa ampunan. Keistimewaan yang ketiga, anna raihata famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik dan lebih mulia dibandingkan dengan wangi harumnya minyak misik. Seperti kita ketahui bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah puasa tentu tidak melakukan hal-hal yang melanggar atau menyebabkan batalnya pahala puasa. Bahwasanya orang yang berpuasa tersebut ketika sudah datangnya waktu imsak sampai beduk maghrib, dia tidak mendapatkan asupan makanan, menahan dari lapar dan haus, dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa di tempat sepi maupun ramai. Itu dilakukan dengan tujuan ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa menahan lapar dan haus, tidak mendapatkan asupan makanan dari pagi sampai menjelang waktu berbuka puasa, tentu akan menyebabkan atau menimbulkan bau-bau yang tidak sedap,
karena mulutnya tidak berkontraksi dari makanan-makanan yang baru yang ada enzim dalam mulutnya untuk menghasilkan bau-bau yang sedap. Tentu orang yang berpuasa tersebut yang menghasilkan bau yang tidak sedap karena tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman, tentu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Apalagi kalau orang yang berpuasa tersebut ketika ia sahur, dia makan makanan yang dimakruhkan dalam Islam seperti pete atau jengkol. Tentu di waktu siang hari ketika ia berbicara, ketika ia bertemu dengan saudaranya seiman yang berpuasa, tentu ketika ia bicara akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Namun di sisi Allah, bau tidak sedapnya orang yang berpuasa tersebut atyabu indallah min rihil miski, itu lebih baik di sisi Allah dari wanginya minyak kasturi. Itulah keistimewaan yang Allah berikan yang ketiga. Yang keempat, ya Allah Ta'ala yaqulullahu ta'ala li jannati ittakhizi zinata wa yaqulu tuba ilal mu'minin hum awliya. Keistimewaan yang keempat ini, bahwasanya Allah berfirman kepada surga, ya surga, wahai surga, ittakhizi zinata, berhiaslah engkau, berdandanlah engkau. Wa yaqulu, dan Allah berfirman kepada surga, tuba ilal mu'minin, kembalilah engkau kepada orang-orang beriman. Hum aulia, mereka adalah kekasihku di bulan suci Ramadan ini. Jadi keistimewaan yang keempat ini, surga adalah disediakan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan sebagai tamu Allah yang menjalankan ibadah puasa dengan iman dan ikhlas karenanya. Yang terakhir, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu, yakni Allah Ta'ala yaghfiru lahum jami'ah. Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka semuanya. Maksudnya yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, baik yang menjalankan di bulan suci Ramadan tahun ini dan mereka-mereka yang telah mendahului kita, saudara kita, orang tua kita, nenek kakek kita, sanak paman kita, mereka yang menjalankan ibadah puasa seperti kita tahun ini, yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala mendapatkan curahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dari fadilah salat tarawih dikatakan, in kana mu'minin, jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan ini. Ayyuhal muslimun as'adakumullah hayatakum. Tentu semua yang 5 hal tersebut, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah turunkan rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para malaikat mohon ampun untuk umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, bahwasanya orang yang berpuasa yang bau mulutnya tidak sedap nanti di yaumul kiamah itu lebih baik di sisi Allah dari wanginya minyak kasturi. Yang keempat, bahwasanya surga Allah sediakan, diperintahkan oleh Allah untuk berdandan berhias untuk orang-orang yang beriman, mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka adalah kekasih Allah. Yang kelima, yang terakhir, keistimewaannya adalah bahwasanya Allah mengampuni segala dosa-dosa orang-orang yang beriman, orang tua kita yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan kita semuanya yang menjalankan ibadah puasa tahun ini mendapatkan kuncuran rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua 5 tersebut akan kita peroleh keistimewaan tersebut sebagaimana dalam sabda Rasul, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, ikhlas karena Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Demikianlah
keistimewaan tersebut yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, dan bersyukurlah kita semua yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan keistimewaan tersebut, dan kita harus meraihnya di bulan suci Ramadan ini penuh dengan kesungguhan dan kesabaran, iman dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Demikianlah kultum singkat ini, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.